Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 432001, akan melanjutkan materi dari kelompok 7. Jadi kita masuk kepada poin C, yaitu tentang dampak invasi Mongol. Jadi ada dua dampak yang ditimbulkan dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Pertama, dampak negatif. Jadi dengan serangan besar-besaran di mana-mana yang dilakukan oleh kaum Mongol pada waktu itu, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap umat Islam. Salah satunya adalah dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Hulagu pada waktu itu kepada Khalifah dinasti Abbasiyah dan juga keluarganya, dan juga kehancuran kota-kota dan bangunan-bangunan Islam pada waktu itu, sehingga menyebabkan situasi yang sangat buruk terhadap orang-orang Islam. Kemudian dengan banyaknya penyiksaan terhadap orang-orang Islam, kemudian pembantaian yang dilakukan oleh Mongol pada orang-orang Islam pada waktu itu. Kemudian dampak yang dilakukan juga terasa pada saat itu fasilitas perpustakaan orang-orang Islam yang dibakar hangus oleh kaum Mongol pada waktu itu. Kemudian dengan kaum Mongol yang memeluk agama nenek moyang mereka pada waktu itu, sehingga mereka banyak yang memeluk agama Buddha, dikarenakan mereka yang berpihak atau bekerja sama dengan orang-orang Kristen pada waktu itu, sehingga tentunya ini mengakibatkan kerugian atau terpojoknya orang-orang Islam pada waktu itu, sehingga banyaklah dampak negatif yang diakibatkan dengan hancurnya kerajaan Baghdad pada waktu itu. Bahkan dari segi ekonomi, kemudian dari tatanan bangunan-bangunan Islam banyak dirasakan kehancurannya. Bahkan pada waktu itu timbulnya penyakit tipes yang diakibatkan oleh banyaknya mayat orang Islam pada waktu itu yang tidak dikuburkan, sehingga menimbulkan penyakit yang sangat besar kepada orang-orang Islam pada waktu itu. Kemudian juga dampak positif yang dialami dari jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol, yaitu dengan lamanya orang-orang Mongol yang berbaur dengan masyarakat Islam pada waktu itu, sehingga salah satu dari orang-orang Mongol atau raja dari Zarkan pada waktu itu menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan mereka. Dan juga ini disebabkan oleh salah seorang pemimpin dari kerajaannya, yaitu Zainuddin pada waktu itu, yang mempengaruhi dia untuk beragama Islam. Dan bahkan Zarkan ini memerintahkan prajuritnya untuk mencetak mata uang dengan berlogokan Islam pada waktu itu. Dan bahkan banyaknya pusat-pusat dari pemerintahan dari kerajaan Zarkan ini yang memeluk agama Islam yang disuruhnya. Ini salah satu dampak positif yang dialami. Kemudian juga terlihat dari banyaknya kerajaan Zarkan atau prajurit Zarkan yang memeluk agama Islam. Kemudian masuk kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, kemudian apa yang saya sampaikan adalah bahwa dari invasi Mongol ini banyak dampak yang dialami oleh orang Islam. Salah satunya adalah hancurnya perpustakaan pada waktu itu, dan bahkan kita rasakan pada saat sekarang ini, dan juga hancurnya umat Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.